Turkey. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang Deep Learning. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Deep Learning, bagaimana cara kerjanya, algoritma-algoritma yang digunakan, serta contoh implementasi dari Deep Learning itu sendiri. Nah, langsung saja kita ke videonya. Apa itu Deep Learning? Nah, jadi Deep Learning adalah cabang dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyaknya lapisan untuk memodelkan dan memahami data yang kompleks. Nah, konsep ini terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Networks atau biasa disebut dengan ANN. Nah, lalu bagaimana cara kerja Deep Learning itu? Sebelumnya, Deep Learning melibatkan dua tahapan utama. Yang pertama, itu ada forward propagation untuk menghasilkan prediksi. Dan ada yang kedua itu backward propagation untuk menghitung gradien kesalahan dan memperbarui parameter jaringan. Nah, mari kita lihat lebih dalam bagaimana Deep Learning bekerja dalam pelatihan model. Nah, di sini sudah ada. Yang pertama itu ada input data. Data dimasukkan ke dalam neural network sebagai input. Nah, data ini bisa berupa seperti gambar, teks, suara, atau jenis data lainnya. Nah, cara kerja yang kedua itu ada feedforward. Nah, data ini bergerak melalui jaringan neural dari lapisan ke lapisan, yang dimana setiap lapisan melakukan transformasi pada data. Kemudian ada perhitungan kesalahan. Nah, setelah mendapatkan output dari jaringan, kesalahan atau error antara prediksi dan target yang sebenarnya dihitung menggunakan fungsi kerugian atau loss function. Tujuan di sini adalah untuk minimalkan kesalahan ini selama pelatihan. Nah, langkah selanjutnya adalah backward propagation. Dalam langkah ini, gradien kesalahan dihitung terhadap setiap bobot dan bias dalam jaringan menggunakan algoritma seperti gradien turunan. Nah, gradien ini digunakan untuk memperbaharui bobot dan bias dalam arah yang akan mengurangi kesalahan. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu optimalisasi bobot dan bias. Nah, proses forward dan backward propagation ini berulang-ulang dilakukan menggunakan teknik seperti stochastic gradient turunan atau stochastic gradient descent (SGD). Nah, sehingga model mencapai kondisi konvergensi atau kesalahan yang cukup rendah. Nah, kemudian yang terakhir itu evaluasi model. Nah, setelah pelatihan itu selesai, model Deep Learning dievaluasi menggunakan data validasi atau data pengujian untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa model dapat memberikan prediksi yang akurat dan untuk data baru. Nah, di sini sudah ada gambar. Nah, gambar ini menjelaskan tentang proses Deep Learning itu bekerja dalam pelatihan model. Nah, selanjutnya algoritma dalam Deep Learning. Nah, ada beberapa algoritma Deep Learning yang umum digunakan untuk melatih jaringan saraf tiruan. Nah, mari kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama ada Multilayer Perceptron atau MLP. Nah, di mana MLP ini adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang paling sederhana dan terdiri dari beberapa lapisan neuron. Nah, setiap neuron dalam satu lapisan ini terhubung ke setiap neuron dalam lapisan berikutnya. Nah, biasanya MLP ini digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Nah, algoritma yang kedua adalah di sini ada CNS atau Convolution Neural Networks. Nah, CNNS ini adalah jenis jaringan saraf tiruan yang efektif untuk memproses data grid seperti gambar. Nah, CNS ini terdiri dari lapisan konvolasi yang secara khusus dirancang untuk mendeteksi pola spasial dalam data. Nah,
Biasanya mereka sering digunakan dalam pengenalan gambar dan pengolahan citra. Nah, yang ketiga itu ada Recurrent Neural Networks atau RNNS. Nah, RNNS ini adalah jaringan saraf tiruan yang memiliki koneksi siklik antara neuron dalam jaringannya. Nah, hal ini memungkinkan RNS ini untuk memproses urutan data seperti teks atau deret waktu dengan cara yang dinamis. Biasanya, RNS ini sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dan prediksi deret waktu. Kemudian ada Generative Adversarial Networks atau GANS. Nah, GANS ini adalah jenis jaringan saraf tiruan yang terdiri dari dua model, generator dan diskriminator, yang bersaing satu sama lain dalam sebuah permainan. Nah, generator ini berusaha untuk membuat data palsu yang mirip dengan data asli, sedangkan diskriminator berusaha untuk membedakan antara data asli dan palsu. Biasanya GANS ini sering digunakan dalam pembuatan gambar dan generasi konten kreatif lainnya. Nah, lalu apa saja contoh implementasi dari deep learning itu? Nah, aplikasi deep learning ini sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang. Nah, contohnya itu yang seperti dalam pengenalan gambar. Nah, contohnya itu ada aplikasi kendaraan otonom atau pendeteksi kejahatan. Pasti kalian sudah tahu kan? Nah, contoh yang kedua itu dalam penerjemahan bahasa. Nah, di sini contohnya itu seperti kayak aplikasi penerjemahan otomatis. Nah, yang ketiga itu implementasi dalam pengenalan suara. Contohnya itu kayak Google Assistant, ketika kita berbicara di situ, nah dia langsung memahami perintah kita. Nah, ya. Jadi itulah contoh dari implementasi deep learning. Nah, jadi deep learning ini telah membuka pintu untuk inovasi yang luar biasa dalam berbagai bidang. Nah, dengan kemampuannya untuk memahami data yang kompleks, teknologi ini terus berkembang dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Dengan pemahaman yang kuat tentang konsep dan aplikasinya, kita dapat menciptakan solusi yang lebih pintar dan efisiensi di masa depan. Nah, meskipun deep learning ini sangat kuat, masih ada beberapa tantangan seperti interpretabilitas model dan kebutuhan akan data yang besar. Namun, dengan perkembangan teknologi dan penelitian yang terus-menerus akan berjalan, pasti peluang untuk inovasi dalam deep learning ini sangat-sangat semakin terbuka. Nah, itu dia video pembelajaran tentang deep learning. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Saya Seprina Aulia Putri dengan NPM 22012103. Dadah, bye-bye.